Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya teman-teman, dan semoga selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik teman-teman, berjumpa lagi bersama TBD Pedia, yaitu partner setia belajarmu. Sebelumnya kami ucapkan selamat pagi bagi teman-teman yang menonton pada pagi hari ini. Selamat siang bagi teman-teman yang menonton pada siang hari ini. Selamat sore bagi teman-teman yang menonton pada sore hari ini. Dan tentunya selamat malam bagi teman-teman yang menonton pada malam hari ini ya. Baik, teman-teman, hari ini kita akan ngebahso lagi ya. Kita akan ngebahso lagi. Apa itu ngebahso? Bahso itu adalah bahas soal hukum, bukan bakso ya. Kalau bakso, kita akan membahas tentang butiran-butiran daging ya teman-teman ya. Butiran-butiran daging dan tentunya dengan tepungnya ya. Namun kalau pada kesempatan ini kita akan membahas tentang butiran-butiran soal ya. Butiran-butiran soal beserta jawabannya ya. Kali ini kita akan memasuki pada episode kelima ya. Kita nanti akan membahas tentang soal-soal yang berkaitan dengan rekrutmen donor ya. Tentang rekrutmen donor. Dan selalu pantengin ya teman-teman bahwa YouTube kita ini akan tayang ya, insya Allah akan selalu tayang pada hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Ingat tuh teman-teman semua ya, wajib ya, wajib untuk diingat-ingat bagi teman-teman semua. Baik, sebelumnya teman-teman bisa loh memberikan jempolnya lah untuk kita semua biar channelnya lebih bagus ya. Kemudian teman-teman juga bisa mensubscribe, kemudian juga jika memang bermanfaat ya bisa untuk di-share kembali ke teman-teman semua, dan juga jangan lupa ya berikan komentar dan nanti bisa berikan jawaban ya di bawah komentar terkait dengan soal yang akan kami bahas ya. Itu aja ya. Atas dukungannya teman-teman kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Nah, sekarang teman-teman siap-siap ya. Ada 3 soal yang nanti akan kami tampilkan di video ini ya. Akan ada 3 soal ya, dan masing-masing soal itu nanti akan diberikan waktu maksimal selama 1 menit ya. Begitupun soal kedua dan soal ketiga. Kemudian kita akan melakukan pembahasan dan beserta jawaban yang paling tepat untuk soal tersebut. Oke, sudah siap teman-teman? Oke, ambil dulu tapi alat tulisnya ya, pulpen dan juga bukunya bisa diambil, kemudian baru teman-teman kembali lagi ke sini ya. Oke, jika sudah siap, oke, soal pertama.
Ya, waktu selesai. Ya, tepuk tangan untuk kita semua ya. Untuk teman-teman yang sudah menjawab, sudah tahu jawabannya, silakan tulis jawaban di kolom komentar ya, teman-teman ya. Baik, selanjutnya ketika kita sudah membahas tadi atau sudah membaca soal dari 1 sampai 23, mari kita bahas kira-kira apa sih jawaban yang paling tepat untuk soal 1, 2, 3 tersebut ya. Oke, silakan teman-teman tulis dulu mungkin di kolom komentar untuk jawaban soal 1 apa, 2 apa, dan 3 apa ya. Oke, sudah teman-teman? Ya, terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semua ya. Baik, sebelum kita membahas soal nomor 1 dan 2 dan 3 tadi, kita harus memahami dulu ya pada aturan ya atau pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015 ya. Itu tentang rekrutmen donor. Nah, di sana disampaikan bahwa rekrutmen donor itu ditujukan di wilayah pendonor dengan kelompok risiko rendah, tidak dianjurkan dilakukan rekrutmen donor apabila di wilayah tersebut itu ada kelompok atau populasi satu dengan tingkat permasalahan gizi yang kurang baik, yang khususnya berpengaruh terhadap kasus jumlah anemia. Nah, jumlah anemia yang tinggi. Kemudian yang kedua, itu adalah di daerah yang sedang terjadi wabah penyakit. Kemudian yang ketiga, itu di tempat dengan populasi angka penyakit infeksi yang dapat ditularkan melalui darah yang tinggi. Misalnya di lembaga permasyarakatan, kemudian tempat rehabilitasi, atau populasi kelompok masyarakat tertentu yang berperilaku resiko tinggi. Nah, ini adalah kunci teman-teman. Ini adalah kunci agar teman-teman itu bisa menjawab soal tadi. Kalau teman-teman paham tentang Permenkes ini atau Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015 ini, itu insya Allah ya, otomatis teman-teman pasti akan bisa menjawab dari soal 1, 2, dan 3. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Baik. Nah, soal nomor 1. Seorang TPD mendapat tugas untuk rekrutmen donor di suatu desa. Tim survei datang ke lokasi untuk memastikan apakah desa tersebut layak menjadi sasaran atau tidak. Hasil survei didapatkan, masyarakat banyak mengalami penyakit asam urat. Ya. Selain itu, beberapa di desa ini banyak didapatkan kasus polio dan stunting. Nah, itu kasusnya. Pertanyaannya adalah, apakah program rekrutmen dapat dilakukan? Artinya, apakah TPD tersebut itu bisa melakukan kegiatan rekrutmen donor? Ya. Pertama, jawabannya adalah dapat dilakukan rekrutmen donor. Oke. Nomor 2, atau jawaban B maksud saya, rekrutmen ditunda. Kemudian yang C, itu tidak dapat dilakukan rekrutmen. Kemudian yang D, perlu dipastikan kembali apakah hanya kasus stunting saja. Yang E, penyakit asam urat, polio, dan stunting penyebab tidak dapat dilakukan rekrutmen donor ya, atau tidak dapat dilakukan oleh rekrutmen. Nah, kira-kira menurut teman-teman ya, itu boleh nggak dilakukan rekrutmen di sana? Kalau melihat dari jawaban-jawaban tersebut, ya, kita harus mengetahui dulu ya kata kunci yang menjadi patokan di sini adalah kasus-kasus yang ada di sini ini adalah penyakit asam urat, ya. Kemudian ada penyakit polio dan penyakit stunting. Ini sebenarnya yang kita perlu tinjau. Nah, terkait dengan kasus ini, apakah ini menjadi larangan pada peraturan yang sebelumnya kita bahas tadi? Coba kita cek kembali. Nah, kira-kira ada nggak teman-teman? Di permasalahan gizi, kemudian ada terjadi wabah, atau dia tempat yang memiliki angka penyakit infeksi dapat ditularkan melalui darah itu tinggi. Kira-kira bagaimana untuk soal ini? Yang soal 1 ini kira-kira bagaimana teman-teman? Boleh dilakukan atau tidak? Ya. Jawaban yang paling benar itu adalah apa? Apa teman-teman? Yaitu A. Artinya apa? Kegiatan rekrutmen itu dapat dilakukan. Karena apa? Tidak terjadi permasalahan di desa tersebut, ya. Tidak terjadi permasalahan di desa tersebut. Jadi rekrutmen tetap bisa dilaksanakan. Ini untuk soal yang pertama, teman-teman ya. Kemudian soal yang kedua.
Nah, seorang TPD ya berumur 40 tahun saat ini menjabat sebagai seorang kepala UTD. Saat ini ada pengajuan kerjasama dari instansi lembaga permasyarakatan atau LP atau penjara, teman-teman ya. Tujuan kerjasama ini agar dapat dilaksanakan aksi donor darah. Kepala LP tersebut sangat berharap kerjasama dapat dilakukan dengan segera. Apakah kerjasama itu dapat dilaksanakan? Pertanyaannya. Jawaban A, kerjasama bisa dilaksanakan dengan segera. B, kepala TPD dapat menolak kerjasama. C, perlu peninjauan kembali tujuan kerjasama. D, boleh dilaksanakan kerjasama dengan catatan tidak boleh donor darah. Yang E, kerjasama tidak dapat dilaksanakan. Nah, kira-kira di sini kata kunci yang harus kita pahami kira-kira teman-teman apa? Oke, apa kira-kira? Ya, yang harus kita soroti di sini adalah lembaga permasyarakatan ya. Nih, lembaga permasyarakatan. Artinya, kalau kita sudah melihat ada kata kunci lembaga permasyarakatan di sini, jelas kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan. Yaitu jawabannya adalah E. Kenapa kok jawabannya E? Kita lihat kembali teman-teman ya. Lihat kembali pada PMK nomor 91 tahun 2015 tadi. Apa itu? Nih, teman-teman bisa melihat di sini bahwa kegiatan rekrutmen ya itu terlarang atau tidak dianjurkan apabila di masyarakat tersebut atau di dalam lingkungan tersebut itu adalah lingkungan seperti lembaga permasyarakatan atau LP tadi. Ini tidak dapat dilakukan. Jadi dari soal nomor 2 tadi ya, tidak ada alasan untuk peninjauan ya, tidak ada alasan lagi untuk ini ya, peninjauan misalkan ada tujuan peninjauan kerjasama, kemudian boleh dilaksanakan, kemudian namun tidak boleh donor, itu tidak menjadi suatu penghalang untuk menjawab karena apa? Di dalam aturan sudah jelas bahwa LP atau contohnya lembaga permasyarakatan itu tidak boleh untuk dilakukan kegiatan rekrutmen donor ya. Nah, jelas ya teman-teman semua ya. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Seorang TPD ya mendapatkan tugas rekrutmen di suatu desa ya. Tim survei mendapati adanya tempat lokalisasi di desa tersebut. Ya. Namun masyarakat di situ bagus, sangat aktif dan komunikatif. Dan kebiasaan masyarakat terhadap perilaku hidup sehat pun bagus di sana. Dan kasus anemia di sana juga tidak terjadi. Nah, coba kita akan teliti nih kasusnya. Ya, sebelum kita ke soal ya, tentu nanti akan lebih mudah nih teman-teman untuk menjawab. Jadi sebelum teman-teman membaca soal, bisa dulu nih langsung melihat ini. Oh, rekrut pertama kita harus lihat dulu ini adalah kegiatan rekrutmen donor ya. Oke, rekrutmen. Rekrutmen itu apa sih? Hal-hal yang kita harus tinjau. Tempatnya bagaimana? Ini tempatnya adalah lokalisasi, ada lokalisasi. Kemudian di sana ada masyarakatnya, namanya tempat yaitu sangat berkaitan masyarakat. Masyarakat bagaimana? Aktif dan juga komunikatif. Kemudian kebiasaan masyarakat. Wah, bagus sekali nih. PHBS-nya atau perilaku hidup bersih sehatnya juga dilaksanakan dengan baik. Tidak ada kasus anemia di desa tersebut, sehingga ada potensi untuk rekrutmen donor itu dilakukan. Ya, oke, coba kita bahas ke soal sekarang. Soalnya adalah apakah program rekrutmen dapat dilaksanakan di desa tersebut? Jawaban pertama A, dapat dilaksanakan rekrutmen donor. B, tidak ada alasan untuk menolak rekrutmen donor. Rekrutmen donor tidak dapat dilaksanakan. D, kasus anemia sebaiknya dipastikan kembali. E, kegiatan rekrutmen donor dapat dilakukan apabila lokalisasi dihilangkan. Nah, kembali lagi teman-teman, kita membahas kembali ya pada aturan yang sudah dibuat tadi oleh Menteri Kesehatan ya tahun 2015 tentang rekrutmen. Kita lihat di sini ada tingkat permasalahan tinggi. Tadi tidak didapatkan masalah, kemudian juga tidak terjadi wabah penyakit. Namun pada soal ketiga tadi teman-teman ya, di situ ada ya tempat-tempat yang disebut dengan lokalisasi. Lokalisasi itu adalah, mohon maaf ya, tempat wanita menjajakan diri ataupun pria menjajakan diri untuk saat ini ya, karena sekarang pria dan wanita itu hampir sama. Karena apa? Karena dia juga
ya mohon maaf ya, ada yang sama-sama menjajakan diri juga. Tapi semoga penonton yang di sini ya dan kita semua terhindar dari hal-hal yang negatif seperti itu. Nah, kembali ke soal tadi ya, lokalisasi itu adalah tempat yang dimana itu adalah populasi kelompok masyarakat tertentu yang berperilaku memiliki resiko tinggi untuk terjadinya penularan. Melalui apa? Melalui darah, ya. Atau di sana itu kalau lokalisasi itu banyak terjadi penggunaan jarum suntik, kemudian mohon maaf ya, seks bebas dan sebagainya, itu memiliki potensi atau perilaku yang dapat menimbulkan penularan penyakit lewat transfusi darah itu atau lewat darah itu sangat tinggi. Ya, sehingga hal itu rekrutmen donor itu tidak boleh dilakukan pada desa tersebut. Sehingga apa jawabannya teman-teman? Ya jelas ya. Kalau kita melihat di sini ya, jawabannya apa? Jawabannya adalah rekrutmen donor ya tidak dapat dilaksanakan ya. Kalau jawaban A jelas salah ya, ini salah ya. Kemudian B ya juga salah karena rekrutmen ini artinya disetujui ya jawaban B ini. Kemudian jawaban D, kasus anemia sebaiknya dipastikan kembali. Tidak perlu ya, tidak perlu karena di sini menyampaikan bahwa anemia itu relatif tidak ditemukan. Kemudian kegiatan rekrutmen donor dilakukan apabila lokalisasi dihilangkan. Ini tentunya sesuatu hal yang panjang prosesnya jika melakukan ini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C ya. Baik teman-teman ya, 3 soal sudah kita bahas dengan dengan detail. Nah, apabila nih teman-teman ya dari soal 1, 2 dan 3 tadi ada yang ingin dikomentarin terkait dengan pembahasan dan juga jawaban, silahkan teman-teman tulis di komentar di kolom komentar ya. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang sudah menonton ya, yang sudah membantu berkembangnya channel TBDpedia ini. Terima kasih kami ucapkan, selamat berbahagia tentunya untuk teman semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.